Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat sudah memasuki babak akhir dan hampir seluruh pihak telah memberikan keterangan termasuk para ahli. Tapi pembelaan dari para kuasa hukum masih terus berlanjut. Kalau minggu lalu ada Rasa Mala Aritonang selaku kuasa hukum Ferdy Sambo yang angkat suara, kali ini Inside Story menghadirkan Febri Diansyah selaku kuasa hukum dari Putri Chandrawati yang juga ikut angkat suara. Tapi makan, tidur itu cukup aman atau sampai ke bawah mimpi gitu? Apa makan jadi nggak nafsu gitu? Ini kan kalau tidur sudah pasti kan? Gitu ya? Kalau tidur sudah pasti karena setelah sidang ada yang selesai malam. Setelah itu kan kita koordinasi lagi. Iya. Sementara proses menuju persidangan berikutnya juga kita harus identifikasi lagi bukti berkas yang ada, apalagi minggu-minggu terakhir ini ya, karena kami diminta sidang itu setiap hari. Iya. Setiap hari kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kecuali Jumat. Jadi memang harus ada energi yang lebih. Secapek itu ya Mas ya? Sebagai kuasa hukum ya, kalau Anggi kan sebagai penonton lah gitu misalnya, capek? Pasti capek. Kalau saya membandingkan ya, tekanan dan apa ya namanya ya, situasinya itu bisa bahkan lebih besar dibanding situasi yang pernah saya alami sebelumnya. Karena ini memang kompleks ya, bukan hanya soal isu hukumnya. Isu hukumnya sendiri sudah kompleks. Di sisi lain ada isu non hukum yang sudah terbentuk sejak peristiwa kejadian. Ada paradigma berpikir di publik mungkin ya, yang mungkin sudah punya keputusan sejak awal sebelum persidangan dimulai. Sementara kami punya kewajiban selain membuktikan secara hukum, mengikuti persidangan. Dalam situasi tertentu, tentu kami juga perlu menjelaskan ke publik bagaimana sih sebenarnya posisi kasus ini, fakta-fakta yang muncul di sidang itu tetap harus dijelaskan di tengah ketidakpercayaan yang sangat besar, meskipun nggak bisa disalahkan. Nggak bisa disalahin. Selama menjalani proses persidangan, Putri Chandrawati harus mendekam di rutan Kejagung selama kurang lebih 3 bulan. Selain harus berhadapan dengan proses hukum yang masih terus berjalan, rindu terhadap putra-putri pun harus ditahan. Nah Mas Febri sendiri selama ketemu ibu gitu ya, pernah nggak sih ada keluh kesah dari ibu atau kekhawatiran? Ini nanti gimana ya anak-anak, ini kan sekarang aja udah terpisah lama gitu, belum nanti putusan dan lain sebagainya. Selain soal kami diskusi soal perkara ya, yang paling dikhawatirkan oleh Bu Putri itu memang anak-anaknya. Meskipun di satu sisi ia cukup lega ketika anak-anak ikut di ini kan, di Magelang. Jadi dia di boarding school ya semacam itu ya, di sana. Sehingga proses belajarnya masih cukup aman lah. Meskipun kita nggak tahu ya secara psikologis bagaimana situasi anak-anak. Karena apapun yang terjadi dengan orang tua mereka, sangat nggak fair kalau anak-anaknya juga dituduh dan disalahkan. Apalagi kalau sampai diserang, karena kemarin kita juga melihat hal tersebut. Jadi ibu itu yang sekarang paling dikhawatirkan. Kalau dari obrolan yang ada. Kalau ibu mau berkomunikasi gitu sama anak-anak, gimana caranya? Ada kunjungan. Jadi di rutan memang ada jadwal kunjungan untuk keluarga. Jadi di list itu nama keluarga siapa yang berkunjung dan hari apa. Jadi sekarang anak-anak sama siapa Mas? Pernah diceritain ibu nggak? Kalau yang bertiga itu sekolah kan di TN di Magelang. Kalau yang satu orang sama neneknya, sama neneknya dan ada pengasuh ya, nenek dari Bu Putri. Oh ibunya. Ibunya Bu Putri, meskipun sudah sepuh juga ya. Setidaknya ada yang ngawasi. Ada yang ngawasi dan ada pengasuh. Tradisi Natal dan Tahun Baru di tahun ini berbeda.
Gak ada lagi tuh selfie-selfie video atau foto seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Kami melihat sebenarnya ada beberapa foto dan video ya, setiap Natal bagaimana mereka ngumpul, bukan hanya keluarga, tapi bersama ajudan dan ya. ART. Dan itu di semua perayaan, itu mereka memang dekat sekali. Jadi itu yang disebut psikolog kemarin, ahli yang dihadirkan jaksa itu, relasi mereka tuh informal. Jadi relasi yang memang nggak kayak atasan bawahan. Makanya di video yang pernah kami tayangkan di sidang, yang di tanggal 7 dini hari, ulang tahun perkawinan, itu ada bahasa eksplisitnya keluar. Anak-anak kita kan lagi sekolah, nggak ada nih anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang kalian, dan memang dianggap anak seperti itu sudah terjadi sejak sebelum-sebelumnya. Makanya ketika ada yang ulang tahun, diberikan kado. Ketika ada hari Bayangkara, semuanya diberikan kado. Jadi karena hubungannya tuh udah seperti keluarga satu sama lain informal, ini. cair sekali. Gitu kan. Menurut psikolog, itu yang potensial membuat ada yang salah kira, salah tafsir. Kedekatan antara PC dengan para ajudan dipersepsikan lain oleh masyarakat. Dan hal ini diamini oleh kuasa hukum PC, Febri Diansyah. Karena kan pernah ya Mas Febri ngeliat kan yang ada WhatsApp yang bocor. Ya kan, dari ibu, wah ini abangnya rajin sekali, kakaknya bla 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 gitu. Itu kan pada akhirnya membuat masyarakat, dan tidak bisa disalahkan, seolah-olah kok genit ada ya kedekatan. gitu. Kok kayak menggoda ya, seolah kan seperti itu. Makanya akhirnya muncul pertanyaan dari JPU, apakah ada affair atau segala macam. Perlakuan seperti itu sama dengan ke ajudan-ajudan yang lain. Termasuk ke IRT. Termasuk ke Susi, asisten rumah tangga, Kuat juga asisten rumah tangga. Itu kalau kita lihat videonya, kayak masak-masak bareng ya? Masak bareng, dan masak bareng itu timnya dicampur tuh. Anak dan ajudan atau anak dengan ART satu tim. Jadi kalau yang saya lihat betul-betul cair. Disuapin semuanya. Disuapin di Susi, ada fotonya sama Susi dipeluk segala macam. Ngajarin Susi masak gitu kan. Awalnya kan kami lihat video-video dan foto tersebut. Kita sebagai awam mungkin melihatnya wah dekat mereka gitu kan. Tapi psikolog dengan latar belakang disiplin keilmuan mereka melihat jauh lebih sistematis, membaca jauh lebih sistematis. Psikolog forensik itulah yang kemarin memberikan keterangan sebagai ahli bahwa relasi Bu Putri dengan para ajudan dan ART ini memang sangat informal gitu, menganggap bagian dari keluarga, sehingga ada potensi pihak tertentu salah kira dengan itu muncul di kami juga kaget pas membaca lebih lengkap hasil psikologi forensik itu. Jadi pemeriksaan psikologi forensik itu bukan kami yang minta, kan seolah-olah kan ya pantas lah, bagus keterangannya, yang menghadirkan pihak kuasa hukum Ferdy Sambo dan Bu Putri. Enggak, itu yang menghadirkan jaksa. Yang meminta proses pemeriksaan psikologi forensik itu penyidik, mulai dari penyidik di Polda Metro sampai di Bareskrim, dan masuklah hasil pemeriksaan itu dalam berkas perkara. Kita nggak bisa langsung meyakini kebenaran kalau keterangan itu hanya dari satu orang. Ya. Apakah itu Bu Putri, Pak Ferdy Sambo, Richard Eliezer, ataupun yang lainnya. Makanya kami mencari dan melakukan verifikasi bukti-bukti yang lain. Sebenarnya jadi lebih banyak setelah fakta sidang. Satu, keterangan Bu Putri tentang kejadian di dalam kamar. Yang kedua, ada kejadian pasca di kamar. Ketika Bu Putri ditemukan tergeletak setengah pingsan oleh Susi dan oleh Kuat. Apapun yang terjadi di kamar, katakanlah kita nggak tahu apa yang terjadi di kamar,
apapun faktornya yang terjadi di kamar, orang bisa punya pikiran macam-macam. Tetapi kita tahu persis ada satu dampak pasca kejadian itu, di mana Bu Putri berada dalam keadaan tergeletak, setengah pingsan, keringat dingin pada saat itu, acak-acakan yang ditemukan oleh dua saksi ini. Kalau satu saksi kita nggak langsung percaya, tapi ada dua saksi di sana. Cukup hanya itu kan? Ketika Bu Putri dibawa ke kamar dan kemudian istirahat, Richard ditelepon. Ada istilah psikologinya tonic immobility. Ada satu situasi ketika seorang korban kekerasan seksual itu pelakunya adalah orang dekat, dia menjadi freeze, beku. Kejadian pelecehan seksual di Magelang memang sempat diragukan oleh banyak pihak, bahkan mungkin sampai saat ini. Apalagi ketika kejadian, kenapa Putri nggak berteriak? Tapi Febri mengatakan ada hal-hal yang nggak bisa dilakukan oleh Putri saat kejadian itu terjadi. Dalam psikologi ini ada yang namanya tonic immobility. Ini adalah ketidakmampuan seseorang untuk bertindak karena memiliki rasa takut yang berlebih. Dan ini bisa dialami oleh siapa aja dan tidak terkecuali oleh Putri Chandrawati yang statusnya adalah istri jenderal polisi. Begini Mas Febri, ada yang mungkin sedikit kurang masuk akal. Ini adalah ruang untuk Mas Febri memberikan penjelasan gitu ya. Pertama, kalau memang Ibu PC saat itu mengalami kekerasan seksual dan dibanting atau segala macam, kenapa nggak teriak? Kan sangat mudah untuk sebagai seorang istri jenderal nunjuk siapa, tangkap atau begitu. Kenapa harus dipendam dan ditahan dulu gitu loh Mas? Apakah ada memar kalau memang ada kekerasan? Mas Febri sebagai kuasa hukum yang lebih banyak tahu ya ketika ngobrol sama ibu, apa sih Mas sebenarnya terjadi di Magelang? Kami juga bertanya secara tidak langsung ya melalui teman-teman lawyer yang perempuan ya, kenapa nggak teriak pada saat itu? Satu, memang kondisi kesehatan Bu Putri sedang tidak baik pada saat itu. Yang kedua, kami baru menemukan juga jawabannya dari psikolog. Jadi selama proses pendampingan ini kan kami diskusi dengan banyak pihak. Dengan pihak yang pro ataupun kontra untuk menguji fakta ini agar kami bisa mengambil jarak dan melihatnya secara objektif. Oke. Kami pada saat diskusi itu ada istilah psikologinya tonic immobility. Ada satu situasi ketika seorang korban kekerasan seksual itu pelakunya adalah orang dekat, dia menjadi freeze, beku, bersuara saja nggak bisa. Tapi ada yang dalam keadaan seperti itu dia bisa teriak, bisa ngelawan atau segala macam. Ada beberapa variabel memang, dan itu dijelaskan oleh psikolog ketika kami bertemu dengan para ahli sebelum proses persidangan. Ketika kami baca berkas kan baru kami dapatkan setelah JPU limpahkan ke pengadilan. Ketika kami baca berkas, hal yang sama dijelasin oleh psikolog forensik. Ada situasi ketika korban kekerasan seksual itu, kalau pelakunya orang yang dipercaya atau dianggap dekat, dia mengalami situasi yang beku atau freeze. Ada satu lagi yang juga jadi pertanyaan kan. Kenapa setelah peristiwa ada jeda, Joshua masih dipanggil, Ricky kan disuruh ya memanggil Joshua. Itu kan pertanyaan di publik juga. Apakah mungkin pelaku dan korban itu bertemu setelah kekerasan seksual terjadi? Kriminolog yang ahli yang dihadirkan oleh jaksa juga mengatakan ada satu situasi pelaku dan korban itu menyelesaikan dengan caranya sendiri. Kenapa? Karena korban kekerasan seksual dia sudah merasa sangat terpukul, malu, dan bahkan enggan untuk visum, enggan untuk lapor. Banyak data-data soal korban kekerasan seksual yang memilih untuk tidak lapor ke proses hukum. Kenapa? Kadang-kadang
korban itu bisa berpotensi menjadi korban lagi dalam proses hukum yang masih dipandang dipengaruhi oleh budaya patriarki. Kemarin dijelaskan oleh ahli pidana begini. Ada satu korban dalam kasus yang lainnya, korban perkosaan. Ketika dia diperiksa oleh penegak hukum, dia justru ditanya hal-hal yang kemudian membuat luka dalam dirinya kebuka lagi. Karena memang sebenarnya isu pelecehan atau kekerasan seksual itu sampai sekarang masih belum bisa diterima oleh masyarakat, oleh keluarga korban. Karena memang nggak masuk akal gitu loh Mas. Ya, itu tadi ada relasi kuasa, kok bisa ya kita aja sesama teman kadang segan gitu kan ya. Sebenarnya yang bikin nggak masuk akal, menurut saya ya, itu bukan soal relasi kuasa dan sejenisnya itu. Yang bikin nggak masuk akal karena ada satu fase yang namanya fase skenario. Orang dibohongi, terkonfirmasi di sidang, tembak menembak. Apa faktor tembak menembak? Nggak mungkin kan tiba-tiba ada tembak menembak saja. Pelecehan seksual di Duren 3. Jadi sebagian peristiwa di Magelang itu diambil seolah-olah terjadi di Duren 3. Ini kan dua hal yang tidak benar. Tapi ini sempat muncul dan masyarakat kita kan memang begitu ya. Mungkin kita juga begitu dalam situasi tertentu, kalau nggak mau menggali lebih jauh ya kita udah pokoknya gue nggak percaya. Iya. Itulah makanya kami sarankan juga ke Pak Ferdy Sambo, Pak, dua hal ini harus diakui Pak. Inilah yang membuat masyarakat atau mungkin banyak orang di persidangan sulit untuk percaya dengan apa yang akan kita sampaikan karena pernah ada kebohongan. Dan akhirnya kan diakui kan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang biasanya Mas Febri sampaikan nih ke saksi gitu kan ya, itu benar-benar dari tim kuasa hukum sendiri merumuskan atau memang sempat ada titipan dari ibu? Relatif menyerahkan soal isu hukumnya itu ke tim kuasa hukum, karena memang ini kan soal berkas perkara ya. Ada beberapa bagian yang kalau ada peran Bu Putri di sana, itu kami konfirmasi dulu. Kami konfirmasi ini yang terjadi bagaimana sebenarnya Bu. Kalau ada bukti lain yang berbeda, kami jelaskan juga. Ini pihak ini beda keterangannya Bu. Pihak ini beda lagi keterangannya. Itu kami jelaskan secara fair agar mengetahui bahwa ini mungkin muncul di persidangan. Dan ketika pertanyaan-pertanyaan itu kami ajukan kan, memang kami ingin membuktikan. Pertama yang ingin kami buktikan itu bukan soal menang dan kalah ini ya. Yang kami buktikan dulu, harus clear dulu, itu adalah peristiwa demi peristiwa yang terjadi. Memang hanya 2 hari, tanggal 7 dan tanggal 8. Makanya secara detail setiap rangkaian peristiwa itu kami kulik lah istilahnya. Richard misalnya, pada tanggal 5 Agustus ada di BAP 5 Agustus yang dia akui bohong. Kami tanya juga, ada tekanan nggak dari Ferdy Sambo pada saat itu? Enggak. Lalu kenapa bohong? Ya saya bohong. Keterangan demi keterangan ini terus dilontarkan guna memberikan keyakinan bagi sang pengadil di pengadilan. Tujuannya nggak lain adalah demi keadilan. Bukan cuma untuk korban, tapi juga untuk terdakwa. Richard yang menyampaikan informasi tidak benar terkait dengan sarung tangan itu. Sebelum ke rumah Duren 3, kita cek juga CCTV di rumah Duren 3. Kami minta majelis hakim agar lebih objektif dan kita menemukan kebenaran. Kami minta dibuka CCTV di rumah Duren 3. Terkonfirmasilah di sana bahwa Ferdy Sambo sempat berhenti, tapi kemudian jalan lagi dan sempat kelewat rumah Duren 3. Dia turun terburu-buru sampai senjatanya jatuh.
Kan itu cerita Romer kan, saksi yang lain, senjatanya jatuh, kemudian dia melangkah terburu-buru ke dalam rumah Duren 3, kelihatan di sana tidak ada sarung tangan. Siapa yang bohong? Itu yang jadi pertanyaan kan. Sementara sarung tangan ini adalah satu bukti atau satu bagian penting dari dakwaan yang ingin menunjukkan bahwa ada perencanaan pembunuhan. Jadi udah disiapin pakai sarung tangan segala macam agar tidak ada jejak. Nah pertanyaannya, kalau kemudian CCTV justru menunjukkan tidak ada sarung tangan, apakah dakwaan terkait sarung tangan itu gugur atau tidak? Tentu saja gugur. Berarti bisa dibilang kliennya Mas Febri, Bu PC, sejauh ini jujur. Kalau di-compare dengan pernyataan dari Richard Eliezer. Dari rangkaian peristiwa, ada yang ada Bu Putri, ada yang tidak ada Bu Putri ya. Itu kami melihat sebagian besar ini terkonfirmasi dari apa yang kami hipotesakan sebelumnya. Misalnya, kalau kita lihat tuduhan jaksa melalui keterangan Eliezer sih sebenarnya ya, bahwa Bu Putri ada di lantai 3. Itu kan hanya satu keterangan yang berdiri sendiri. Mungkin nggak kalau misalnya Ricky Rizal, Kuatmaruf sudah kong kali kong dengan Ferdy Sambo karena loyalitas yang begitu besar, Mas? Mereka pernah bekerja sama, mereka tuh semua sama-sama pernah berbohong gitu. Pak Ferdy Sambo sudah akui lah, namanya skenario. Dia memang ngasih arahan skenario itu, meskipun arahannya umum, tapi ada tambahan-tambahan yang lebih detail ya dari masing-masing. Kuat bahkan waktu itu pernah ditelepon oleh Pak Ferdy Sambo untuk muncul di sidang. Sudah, katakan saja yang sebenarnya, saya sudah bicara. Artinya begitu fase skenario selesai, maka kita perlu melihat langkah baru nih. Apakah langsung percaya? Ya belum tentu juga. Harus diuji dengan bukti-bukti yang lain. Richard misalnya, pada tanggal 5 Agustus, ada di BAP 5 Agustus, yang dia akui bohong. Di sidang dia akhirnya ngaku itu kebohongan yang pernah disampaikan. Kami tanya juga, ada tekanan nggak dari Ferdy Sambo pada saat itu? Enggak. Lalu kenapa bohong? Ya saya bohong. Ada sesuatu sebenarnya yang nggak tersampaikan ya. Tapi kami juga nggak tahu siapa yang nyuruh bohong. Tapi dia confirm Pak Ferdy Sambo tidak nyuruh bohong pada saat itu. Kecuali yang fase skenario ya, semuanya kan pernah melakukan itu. Artinya apa? Sangat terbuka bagi kita untuk melihat kesesuaian satu bukti dengan bukti yang lain pasca fase skenario, sehingga kita bisa lihat siapa yang benar, siapa yang tidak benar. Apalagi dengan sekarang kan statusnya Richard Eliezer itu kan justice kolaborator ya, jadi sejauh ini sepertinya dia yang dianggap paling benar gitu oleh masyarakat ya, kecuali nanti ya ketika berbagai macam bukti ini kan sekarang dengan para ahli juga udah mulai dijadikan saksi, apakah akan ada temuan-temuan baru nantinya gitu. Harapan kami itu sederhana saja, yang bersalah melakukan pembunuhan dihukum dan mempertanggungjawabkan kesalahan. Yang tidak bersalah tentu tidak pantas untuk mendapatkan hukuman yang sama hanya karena mereka kebetulan berada di waktu dan tempat yang sama. Selain Bu Putri ya, Ricky yang secara tegas dan jelas menolak ketika ditanya kamu siap nembak nggak? Dia menolak, saya nggak berani, saya nggak mau lah nembak. Dia jadi terdakwa dalam kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana. Jadi kalau yang terakhir nih, kalau dari Mas Febri, apa yang lagi mau diperjuangkan untuk Ibu PC? Perjuangan kami itu targetnya sederhana. Semua fakta dibuka agar kebenaran bisa terungkap di ruang sidang. Pelaku yang bersalah diberikan hukuman yang seadil-adilnya. Yang bukan pelaku tidak pantas dia juga harus dihukum. Kebenaran mungkin belum tentu dipahami sebagai kebenaran saat ini. Mungkin ada orang yang butuh waktu untuk memahami ini yang benar, ini yang tidak benar. Nggak apa-apa. Tapi ini ujian buat kita semua, terutama seluruh unsur di dalam ruang sidang. Hakim di tengah,
kemudian jaksa penuntut umum di sebelah kanan, dan kami di sebelah kiri. Berarti kalau kayak gitu keadilannya bukan cuma untuk korban, tapi untuk terdakwa juga ya? Keadilan untuk semua. Keadilan untuk korban tetap harus ada. Semua cerita, semua fakta yang muncul, mulai dari peristiwa di Magelang, kekerasan seksual di Magelang, kemarahan Ferdy Sambo, segala peristiwa yang terjadi di tanggal 7 dan di tanggal 8 itu tidak bisa menjadi pembenar untuk pembunuhan. Artinya apa? Pelaku pembunuhannya harus diproses. Tapi nggak fair juga dong peristiwa ini kemudian dipotong, dihilangkan. Padahal itu real terjadi. Berarti kalau kayak gitu Mas Febri sepakat ya kalau misalnya memang ini tidak dibenarkan bahwa Ferdy Sambo memang melakukan kesalahan. Ini harus diproses, harus diadili. Tapi untuk yang tidak secara langsung atau tidak aktif lah seperti Ibu PC, ya tidak perlu dihukum, begitu kan? Pak Ferdy Sambo bilang di sidang ketika Richard menjadi saksi, dia bilang, kalaupun kata hajar saya ditafsirkan menembak, saya tanggung jawab. Ya. Saya Kita itu. berdua tanggung jawab. Tapi jangan tarik orang-orang yang tidak bersalah di sini. Itu udah terang benderang sebenarnya disampaikan. Sesuai dengan penegakan hukum di Indonesia, biarlah yang bersalah dihukum dan yang tidak bebas. Majelis Hakim tetap amanah ya. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story berikutnya.